Jadi, sebelum kita masuk ke bagaimana langkah-langkah atau cara untuk mengurus izin PIRT, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu PIRT. Jadi, PIRT itu berupa singkatan, yakni dari produk industri rumah tangga. Hal tersebut diperuntukkan bagi seseorang yang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan, terutama dalam produk makanan dan minuman. Izin PIRT itu sangat penting karena hal tersebut berupa jaminan atau bukti bahwasanya produk pangan kita itu sudah memenuhi standar produk pangan yang berlaku di Indonesia. Jadi apabila pelaku usaha sudah memiliki izin PIRT, maka pelaku usaha itu akan tenang mengedarkan dan memproduksi secara luas dan resmi. Jadi izin PIRT itu berupa fisiknya adalah sertifikat atau dinamakan sebagai sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau disingkat sebagai SPPIRT. Jadi SPPIRT ini adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap IRTP atau industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya. Dan sebelum mendapatkan SPP IRT, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh IRTP. Yang pertama adalah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan, produksi IRTP memenuhi syarat. Yang ketiga adalah label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu jenis pangan apa yang memperoleh SPP IRT. Kita harus tahu apakah produk yang kita makan termasuk atau tidak dalam persyaratannya. Yang pertama ada jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP IRT tidak termasuk yang pertama, pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial. Yang kedua, pangan yang diproses dengan pembekuan atau disebut juga dengan frozen food yang menyimpannya memerlukan lemari pembeku atau kulkas. Yang ketiga ada pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku. Yang keempat ada pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus antara lain MPASI, ASI booster, formula bayi dan yang lainnya. Yang kedua, ada jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP IRT merupakan hasil produksi dari IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Terus yang terakhir, ada jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memenuhi SPP IRT dalam ukuran besar. Langkah yang pertama yakni mempersiapkan beberapa hal atau persyaratan yang diperlukan, seperti foto KTP pemilik usaha rumahan, kemudian yang kedua pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, kemudian yang ketiga surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, kemudian yang keempat ada denah lokasi atau dengan denah bangunan, kemudian yang kelima ada surat keterangan dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Kemudian yang keenam, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketujuh, data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Kemudian yang kedelapan, sampel hasil produksi makanan, atau minuman yang diproduksi. Kemudian yang ke-9, ada label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang diproduksi. Kemudian yang ke-10, menyertakan hasil uji laboratorium yang telah disarankan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Perkenalkan, nama saya Radin Ikhwan, absen 30. Saya akan melanjutkan langkah yang kedua, yakni tata cara pemberian SPP IRT atau penerimaan pengajuan permohonan SPP IRT yang dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi 1. Formulir permohonan SPP IRT yang memuat informasi sebagai berikut: nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat isi ataupun isi bersih, bahan baku yang digunakan. Terus ada tahapan produksi, nama, alamat, kode pos, ataupun telepon IRTP, nomor telepon IRTP. Terus ada nama pemilik, nama penanggung jawab. Ada informasi tentang masa simpan atau masa kadaluarsa. Terus ada informasi tentang kode produksi. Yang kedua, di sini ada dokumen lain, antara lain
surat keterangan atau surat izin dari usaha camat atau lurah ataupun kepala desa. Yang terus ada rancangan label pangan. Terus yang kedua ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Memperkenalkan, nama saya Bedrul Salam SM9. Penyerahan SPP IRT 1. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengirimkan rekomendasi SPP IRT ke unit pelayanan terpadu satu pintu. 2. Bupati atau Wali Kota CQ unit pelayanan terpadu satu pintu penyerahan SPP IRT kepada pemilik atau penanggung jawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya yaitu perpanjangan SPP IRT dan perubahan pemilik. Yang pertama yaitu pengajuan perpanjangan SPP IRT dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT berakhir. Yang kedua yaitu perubahan pemilik penanggung jawab IRTP harus dilaporkan kepada Bupati, Wali Kota, unit pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketiga yaitu proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses pemohonan SPP IRT. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemilik penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali penyuluhan keamanan pangan.